Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Noviana dengan NIM 3220031. Kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Menutup Celah Korupsi Demi Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih. Pada video kali ini, untuk mengajak kita semua memahami bahayanya korupsi serta pentingnya peranan bersama dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Korupsi bukan hanya sekedar pelanggaran hukum. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat. Di Indonesia, korupsi masih menjadi salah satu penghambat utamanya terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Lemahnya penegakan hukum, terbatasnya sumber daya aparat, hingga adanya tekanan politik membuat praktik korupsi masih terus terjadi. Bahkan tidak jarang oknum yang penegak hukum justru ikut terlibat di dalamnya. Akibatnya, banyak pelaku korupsi tidak mendapatkan hukum yang setimpal dan tidak menimbulkan efek yang jerah. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak keadilan, menghancurkan kepercayaan publik, dan mengancam masa depan bangsa. Karena itu, gerakan anti korupsi menjadi kebutuhan mendasar untuk membangun negara yang kuat, yang adil, dan berintegritas. Korupsi memiliki banyak bentuk, mulai dari penggelapan anggaran, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, hingga kecurangan dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Bahkan benturan kepentingan dalam proses tender pun termasuk dalam praktik korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di satu sektor, melainkan telah merambah hampir seluruh bidang pemerintahan dalam pelayanan publik. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menjadi dasar hukum yang kuat dalam memberantas korupsi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta penguatan peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi bukti keseriusan negara. Namun, hukum saja tidak cukup, diperlukan pengawasan yang ketat, transparansi dalam pemerintahan, serta keberanian aparat untuk menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Dampak korupsi sangat luas dalam bidang ekonomi. Korupsi menghambat pembangunan, merusak infrastruktur, dan meningkatkan kemiskinan. Dalam bidang sosial, bantuan pendidikan, kesehatan sering tidak tepat sasaran. Dan dalam bidang politik serta hukum, korupsi melemahkan legitimasi pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Korupsi terjadi karena berbagai banyak faktor, lemahnya pengawasan, minimnya transparansi, rendahnya kesejahteraan aparatur, serta budaya yang permisif terhadap korupsi. Dalam teori principal agents, korupsi muncul akibat ketimpangan informasi dan kekuasaan. Teori good governance menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, dan dari sisi moralnya, korupsi bersumber dari rendahnya integritas individu. Untuk menutup celah korupsi, diperlukan pencegahan yang menyeluruh, penegakan hukum yang harus diperkuat, transparansi publik harus ditingkatkan, dan pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini, agar lahirlah generasi yang jujur dan bertanggung jawab. Selain itu, pemanfaatan teknologi melalui sistem e-governance menjadi salah satu efektif untuk mengurangi praktik suap dan pungli. Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Masyarakat harus berani mengawasi, melaporkan penyimpangan, membangun budaya anti korupsi di lingkungan sekitar. Dengan penguatan hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, integritas individu, serta partisipasi masyarakat, celah-celah korupsi dapat ditutup. Inilah jalan menuju Indonesia yang bersih, transparan, dan berintegritas. Korupsi merusak keadilan dan melemahkan bangsa. Pemerintahan yang bersih hanya bisa terwujud melalui kejujuran, transparansi, dan penegakan hukum yang tegas. Mari bersama-sama untuk menutup celah korupsi demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Saya, Febi Noviana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali dan tetap jaga integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.